Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marky Motor Channel. Untuk review video hari ini saya kedatangan Honda Sonic 150 dengan keluhan motor berisik di bagian head silindernya. Jadi untuk Sonic ini DOHC yang modelnya kayak CB LED atau CB LED teman-teman ya. Nah, ini untuk masalah head cylinder ini kemungkinan dia ada di SIM atau noken as atau bahkan dudukan yang ada di head cylinder yang masalah. Untuk lebih jelasnya saya hidupkan dulu biar teman-teman tahu suara seperti apa. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya untuk suaranya ya. Ini motor ini dari bekas lemnya itu kayaknya ini belum lama dibongkar. Tapi entah nggak tahu kenapa. Intinya kita cek, kita perbaiki aja. Kita nggak perlu mengejas siapa yang bongkar, bengkelnya gimana nggak perlu. Yang penting fokus kita perbaiki aja masalahnya. Ini headnya berisik, langsung saya buka aja. Nah teman-teman ya, ini udah dibuka. Ini untuk bagian noken asnya ini teman-teman ya, yang sebelah kanan ini kering teman-teman. Ini nggak ada oli yang naik ke sini. Ini nggak ada bekasnya oli, kering semua termasuk yang depan ini. Karena untuk Sonic ini kan DOHC ya, dia pakai dua noken as. Ini untuk oli itu pelumasnya itu yang dari sini larinya ke sini. Ini kalau di depan ini udah kering, yang di sini dipastikan kering juga noken asnya gitu ya. Ini kemungkinan olinya itu nggak turun. Nah ini resikonya, ini bisa merusak bagian dudukan noken as yang ada di head cylinder atau holdernya ini. Nah ini fatal teman-teman ya, ini jangan sampai kayak gini nih. Ini masalahnya tuh oli yang nggak nyampe ke noken as yang di sebelah kanan, termasuk yang depan ini gitu. Coba saya hidupkan lagi ini ya. Ini dipastikan oli itu nggak naik teman-teman. Ini oli nggak naik ke atas atau nggak nyampe ke bagian head cylinder. Jadi ini oli ini yang di sini basah itu cuma ngandelin oli yang diangkat sama rantai keteng ini dari bawah, yang diangkat sama rantai keteng ini cuma nyiprat doang ya, cuma nyiprat gitu. Jadi dia nggak bisa untuk melumasi bagian dalam. Ini sudah dipastikan ada masalah di noken as nanti. Dan untuk mesin teman-teman ya, ini solusinya ini lebih baik mesin ini diturunkan lagi teman-teman ya, diturunkan lagi. Nanti kita cek satu persatu dari atas, takutnya nanti bloknya atau sernya juga kena karena oli nggak naik gitu ya. Daripada nanti cuma nebak-nebak nanti malah jadi masalah, mendingan kita lepas semua dari mulai headnya, bloknya, nanti sambil ngecek komponen mana-mana aja yang memang dia bermasalah atau dia kena efek dari oli nggak naik ini. Dan ini untuk bautnya yang ada di head ini satu juga nggak kepasang ya ini ya. Ini baut noken as ini yang satu di sini ini nggak dipasang teman-teman ya ini. Ya ini mohon maaf, ini sebenarnya agak ceroboh ini ya, sampai baut noken as aja nggak kepasang ini ya. Jadi untuk teman-teman ini perhatian ya, kalau kita bongkar mesin apalagi punya orang itu harus lebih teliti teman-teman ya. Kadang kita udah teliti aja itu masih ada nggak benernya gitu loh, apalagi kita mohon maaf kurang teliti atau ceroboh ya, itu nantinya akan menjadi kendala buat kita juga. Oke, sekarang langsung kita buka aja untuk bagian mesinnya. Ini untuk mesin sudah diturunkan teman-teman ya, sekarang tinggal kita buka satu persatu komponennya. Ini teman-teman ya, ini untuk bagian holder noken as ini nggak ada oli ya teman-teman ya, kering ini. Ini yang ada malah residu nih, kayak lumpur ini ya banyak nih. Ini udah dipastikan oli nggak nyampe ke sini. Nih noken asnya ya, ini sampai kayak gini nih kotornya nih. Ini mudah-mudahan masih bisa nanti diakali.
Ini untuk blok silindernya aman teman-teman ya. Untuk blok silindernya ini alhamdulillah ini belum ada yang baret. Ini masih bagus. Ini juga ini habis di coulter teman-teman ya. Ini ukurannya udah oversize 50. Sekarang kita cek semuanya. Dan ini untuk mesin satu persatu saya buka teman-teman ya. Ini untuk mengecek bagian mana yang bermasalah. Dan ini setelah saya tap olinya teman-teman ya. Ini olinya ini banyak gram bekas karet ya, rontokan karet di sini. Nah ini ada yang hitam-hitam ini ada bekas karet yang rontok ini. Ini termasuk di dalam sini juga masih ada ini ya, agak gelap ya. Tapi di sini banyak rontokan karet. Ini kalau dari bekasnya, ini rontokan damper kopling teman-teman ya. Ini sangat fatal akibatnya. Ini bisa menyumbat oli yang naik. Yang dari cutter menyumbat yang naik ke pompa oli. Mungkin ini yang menyebabkan oli itu nggak naik ya. Ini di sini banyak banget gramnya ini. Sekarang saya buka dulu aja bagian bak kopling untuk pengecekan lebih lanjut. Masya Allah ini teman-teman ya. Nah ini di bagian kalternya ini penuh sama karet, rontokan karet teman-teman nih. Nah ini nggak mungkin oli bisa kesedot sama pompa oli teman-teman tuh. Nah ini ya, saya udah yakin, udah saya pastikan itu masalahnya ada di sini teman-teman nih, karet damper kopling. Sekarang langsung saya buka aja bagian rumah koplingnya ini. Ini fatal teman-teman ya. Ini mesin pasti hancur kalau kayak gini. Nah, ini teman-teman ya. Ini bagian rumah kopling ini sudah bekas diganti. Ini bekas pantaian. Nah ini mungkin karetnya ini kurang bagus teman-teman ini, makanya dia rontok atau bukan yang asli ya. Sekarang saya buka aja ini. Nah ini di sini semua nih, banyak nih gramnya ini. Nanti kita bersihkan semua nanti ini. Jadi inti masalahnya itu ada di sini teman-teman. Ini saya buka dulu. Ini teman-teman ya, ini udah sama sekali nggak ada yang utuh untuk bagian karet dampernya nih, hancur semua nih. Ini biasanya yang imitasi itu biasanya ini ya, bukan yang asli ini. Kalau yang asli nggak mungkin kayak gini itu buat teman-teman ya. Ini biang masalahnya di sini nih. Ini udah kayak bubur ini semua nih, udah hancur kayak digiling udah ini ya. Nanti ini kita ganti teman-teman ya. Ini kita ganti, baru dari kita press lagi. Jadi untuk masalahnya itu ketemu teman-teman ya. Jadi biang masalahnya yang menyebabkan oli nggak naik dan head silindernya itu rusak, itu dari sini teman-teman ya. Dari karet damper kopling yang hancur masuk ke kalter, kehisap sama pompa oli, akhirnya kesumbat pompa olinya. Di situ masalahnya sebenarnya. Oke. Sekarang tinggal kita cariin aja dulu nih, kita beliin dulu karetnya sama komponennya, packing dan lain-lain. Tinggal nanti dibersihkan lalu dipasang lagi. Ini karena rontokan koplingnya teman-teman ya, karetnya ini sudah penuh. Semua ini bagian cutter ini, crankcase ini penuh sama karet damper kopling yang tadi rontok. Ini sebaiknya mesin dibelah aja, dibelah semua, dibersihkan semua, jangan sampai ada sisa karetnya ini di dalam mesin. Kalau kita bersihkan di sini aja, nanti yang di bagian tengah itu nggak mungkin kejangkau di sela-selanya kayak gini ya. Nah ini lebih baik mesin dibelah aja supaya lebih bisa bersih semuanya nanti, dan bisa dipastikan aman gitu ya. Jadi jangan nyari simpel, cuma dibersihkan bagian sini dah, karena apa?
Rotokannya ini udah menyebar semua ke semua bagian mesin teman-teman. Kegeleng sama gigi-gigi ini buktinya di sini, di atas ini juga ada. Ini kemungkinan di dalam sini juga banyak. Nanti masih bisa menyumbat lagi ke pompa oli kalau ini nggak dibersihkan semua. Ini sudah diangkat ya untuk bagian crankcase kanannya. Kenapa saya ini harus dibuka ya, tadi saya bilang ya. Ini setelah dibuka teman-teman ya. Ini di bagian crankcase dalam ini, di bagian counternya ini juga penuh ya. Ini penuh sama gram kopling atau karet damper kopling. Nanti ini dibersihkan juga, dilepas semua nanti ini transmisinya, termasuk balancernya dan stangnya ini. Atau kalau enggak stangnya biarin aja, yang dibuka bagian transmisinya aja, lalu dibersihkan. Sekarang tinggal dicuci semua bagian komponennya, termasuk bagian crankcase-nya ini.